Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Rosadi Pribadi dalam acara Tokoh Bicara. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Bapak Ahmad Sururi SOS MSI. Beliau adalah akademisi dan juga pengamat kebijakan publik. Di mana pembicaraan kita pada hari ini adalah kita akan membicarakan tentang PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar yang ada di Provinsi Banten, di mana tren COVID ini semakin meningkat. Apakah PSBB ini cukup optimal apa tidak? Maka pada hari ini kita menghadirkan narasumber kita dari akademisi, yaitu Bapak Ahmad Sururi. Saya sapa dulu Pak Ahmad Sururi. Pak Ahmad Sururi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aktivitas di kampus ya Pak? Di kampus, di Pak. Unsera Pak ya? Unsera. Ya, terima kasih Pak Ahmad Sururi. Pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, saya ingin bertanya kepada Pak Ahmad Sururi sebagai narasumber kita pada hari ini, karena beliau seorang akademisi dan juga beliau sebagai pengamat kebijakan publik Pak ya, di mana kebijakan tentang COVID ini oleh Provinsi Banten yang tren terus meningkat. Tercatat kasus kemarin saja sudah sekitar 3.895 kasus, kemudian 44 orang dinyatakan sembuh dan 2.602 kasus, yang memang ini cukup luar biasa. Pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, bahwa apakah kebijakan provinsi ini sudah optimal apa belum? Kita tanyakan langsung kepada Pak Ahmad Sururi. Pak Sururi, Ya, baik. ini kebijakan tentang PSBB di Banten ini, mendengar tentang COVID ini, apakah saya ingin mendengar bahwa apakah soal pemberlakuan PSBB di Banten ini cukup baik apa belum begitu, Pak? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tentang PSBB di Banten itu kan sebetulnya saya sampaikan kemarin di sebuah media online bahwa ini kebijakan yang cukup terlambat ya. Iya. Ya, artinya saya melihat seharusnya kebijakan ini sudah dilakukan sejak bulan-bulan kemarin seharusnya, ketika Tangerang, Kota Tangerang dan Tangsel itu menerapkan PSBB. Kita hitung sampai berapa kali gubernur mengeluarkan keputusan, sampai 10 kali mungkin Pak ya, 10 kali keputusan gubernur yang menjelaskan tentang perpanjangan. Nah, soal penanganan itu sendiri, saya masih lihat masih banyak celah yang mengakibatkan COVID di Banten ini masih meningkat angkanya. Terbukti yang tadi Bapak Rosadi sampaikan, Iya. angka 3895 per kemarin itu cukup tinggi Kemarin, juga, ya. cukup lumayan. Sedangkan tingkat sembuhnya hanya 42 Pak ya tadi. Ya, 44. 44, Ya, kalau ya. data kemarin ini. Iya, data kemarin. Nah, kita nggak tahu data hari ini atau ada mungkin beberapa daerah belum melaporkan juga Iya, kan iya, bisa iya. jadi Pak ya. Nah, mungkin itu jawaban pengantar saya Pak. Ya, artinya PSBB yang terlambat ini kan lebih baik terlambat daripada tidak, kan begitu kan? Kalau kata istilah kan begitu Pak. kan? Betul. Nah, cuma kasusnya kan terus meningkat. Nah, sekarang bagaimana masyarakat menanggapi PSBB itu sendiri, Pak? Sebagai pengamat tuh, masyarakat tuh, wih, ini PSBB maning, kira-kira begitu kalau orang sekarang kira-kira Ya. gitu. Salah satu bagian respon dari kebijakan publik adalah tingkat respon masyarakat, Pak. Iya, Tingkat betul. kepatuhan, tingkat ketaatan masyarakat dalam merespon setiap kebijakan Iya. publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, indikator ini cukup penting untuk dilihat. Iya. Bagaimana tingkat respon masyarakat dalam melihat PSBB. Ya, tadi kalau kata orang Serang, PSBB maning yang betul, Pak. Ini kayaknya sampai tahun Arab masih aja terus PSBB nih ya. Tapi ya memang tadi Bapak betul bilang, walaupun terlambat ya nggak apa-apa. Saya juga mengatakan begini kok. Iya. Kondisi hari ini Banten harus ada PSBB, iya. Karena memang kecenderungannya memang banyak masalah di soal COVID ini. Begitu, Pak. Iya. Nah, sekarang tingkat kedisiplinan masyarakat. Bagaimana Bapak melihat itu tentang misalkan
Ya. ada physical distancing, kemudian cuci tangan gitu. Seperti gimana tuh Pak Bapak melihat itu? Saya melihatnya ya ini pentingnya dua aspek Pak ya. Satu komunikasi, Iya. dua advokasi ya. Nah sekarang sejauh mana provinsi atau kabupaten dan kota itu melakukan komunikasi ke masyarakat ya. Dan advokasi juga penting. Tiga hal tadi, cuci tangan, jaga Iya. jarak, dan apa namanya memakai masker. Masker. Sudah sering kita kampanyekan ya. Sudah sering kita kampanyekan. Nah justru saya melihat justru dengan apa namanya, mudah-mudahan lah dengan PSBB Banten ini tingkat disiplin masyarakat di Banten itu juga ikut meningkat juga tentunya Pak. Nah, tingkat kedisiplinan ini kan ada juga. Saya lihat di jalan-jalan tuh apa namanya, aparat sudah melakukan kayak semacam operasi gitu ya. Ya. Operasi masker gitu. Ya. Kemudian ada sanksi-sanksi, saya lihat itu di beberapa media, terutama di media sosial itu ada yang suruh ngaji, suruh nyanyi. Apa memang itu memang begitu Pak ininya? Apa namanya, aturan mainnya begitu? Ya itu sebenarnya kan lebih ke sifatnya kan sanksi jerak apa ya, sanksi Iya. sosial saja kan ya. Ya edukasi seperti itu sah-sah saja sebenarnya dilakukan. Cuman perlu lagi kita mengukur apakah itu bisa efektif atau tidak. Iya, ada yang dimasukin di peti mati. Ambil jenazah, Ambil jenazah gitu ya. Ya itu suruh sapu jalan. Sapu jalan, ada yang nyanyi Indonesia Raya gitu. Iya, betul. Nah itu dari satu sisi mungkin masyarakat akan malu ya kalau disuruh Iya. nyapu di jalan tiba-tiba gitu ya. Mendingan bayar kalau punya duitnya. Kalau di Banten itu berapa? 100.000 apa 250 tuh Banten? Apanya Pak? Bayar rendah kalau nggak pakai masker gitu. 100.000 ya kalau 100.000. kalau nggak 100.000 ya. 100.000. Sementara kalau rapid test tuh angkanya kan kalau kita mau sendiri kan 150.000 Pak ya. Iya. Berdasarkan surat menterinya gitu ya. Jadi bandingannya gimana tuh Pak? Nah, sekarang kalau Pak Sururi melihat, apakah sanksi itu cukup efektif membuat jerah masyarakat atau hanya sekedar main-main gitu Pak? Terkesan main-main sebetulnya. Iya. Terkesan tidak serius juga. Tidak serius gitu, kelihatan. ya. Tapi saya melihat memang penegakan disiplin atau penegakan hukumnya memang mungkin pada awalnya masih harus seperti itu dulu Pak. Iya, iya. Jadi mengedukasi masyarakat tidak dengan angka. Misalkan kalau kita pakai angka nggak 1 sampai 10, nggak 10. Kita pertama, kedua, ketiga mungkin pelan-pelan bisa gitu ya. Tapi yang terakhir yang mungkin kita bisa lihat adalah tadi itu Pak, kenaikannya bagaimana? Kalau memang ternyata dengan cara-cara seperti itu angkanya tetap naik, ya harus mengevaluasi lagi bagaimana cara sanksi yang paling bisa efektif dan menjamin angka ini bisa terus turun gitu Pak. Iya. Jadi kalau Bapak melihat sanksi ini cukup walaupun tidak ada dasar hukum kayak main-main, ini cukup efektif ya. Di satu sisi iya ada efektifan dari sisi masyarakat merasa malu, ada yang merasa apa namanya ya, secara sosial dia saya nggak terima gitu dimasukin ke peti ke mobil ambulan ya kan. Tapi di sisi lain juga mesti dilihat pemerintah di sini sebagai regulator mesti melihat apakah hal ini benar-benar tepat terus menerus diterapkan atau tidak gitu. Jadi harus ada batasan waktu. Dalam kebijakan publik ada istilah misalkan termination Pak. Jadi harus hentikan kebijakan ketika ini sudah tidak efektif lagi. Nah, kalau di lampu merah itu Pak ya, saya lihat ada tempat motor berhenti itu, Ya. itu kan jaga jarak juga tuh. Itu kelihatan, saya lihat nih nggak dipakai juga kayak itu. Ya. Beberapa. Sekarang kalau lihat Pak, secara perspektif saya pribadi ngelihat hampir sebagian besar sekarang masker sudah dipakai Pak. Rata-rata. Iya, kalau masker sudah, ya bagus ya. Cuman kalau soal jarak tadi emang kita masih ini ya, masih perlu diperdebatkan ya. Karena buktinya kemarin aja masih ada yang misalkan menyelenggarakan hajatan misalkan. Nah, tingkat kerumunan kan tinggi juga di situ, Pak. Iya. Ya itu kan kalau yang di lampu merah kan lebih waktunya kan aksidental ya, hanya 10 Sebentar ya. sebentar sekali gitu. Tapi gimana kalau dengan yang misalkan penyelenggaraan hajatan dan sebagainya gitu. Yang menurut saya tingkat kerumunan juga walaupun diperketat, tapi tetap ada tingkat orang berkumpul di situ gitu. Emang hajat nggak boleh Pak kalau masa pandemi ya? Idealnya menurut saya hajat boleh, tapi mungkin hanya cukup ke KUA atau memang di tingkat hanya keluarganya saja tanpa mengundang. Ya, sebenarnya bukan nggak boleh hajat, mungkin nggak boleh kumpulnya. Nggak boleh kumpul. Acaranya sih boleh ya Pak ya. Iya. Karena itu hak masing-masing warga negara.
Ya, karena jaga jarak tadi jaga kan. jarak tadi. Nah, sebenarnya kalau di pasar juga ya, pasar Pak ya. Kalau saya lihat kan pasar juga kelihatan tanpa ada jarak itu. Tanpa ada jarak. Kalau lihat betul, pasar Pak. Rawu, saya masuk pasar Rawu tuh, kok Betul. kayak nggak ada COVID gitu Pak ya. Iya, iya. Saya lihat dari dua perspektif Pak. Ya, satu sisi itu bisa meningkatin imun juga sebetulnya Pak. Jadi emang kita harus punya perasaan, oh ya imun saya meningkat, jadi nggak ada masalah. Jadi nggak ada rasa takut lagi ya. Tapi di sisi lain waspada juga terjaga gitu Betul. ya. Jadi efektivitas menjaga diri juga jauh lebih penting itu. Iya. Pasar Rawu, saya kemarin beli kopi Pak. Iya. Gimana ceritanya tuh? Ada 2-3 orang tuh ngumpul di kiri kanan saya itu juga, tapi mereka disiplin lah pakai masker lah. Saya masih lihat aja ada beberapa yang ditaati di situ Pak. Penggunaan masker tuh sebagian besar sudah cukup bagus lah di Serang ini. Ya, mudah-mudahan saja bagus ya. Tapi kalau di lain tempat tuh tadi Bapak bilang ada orang hajatan. Saya lihat kemarin juga saya dari kampung ya ke hajatan. Hajatan, Kayak ya kebetulan keponakan itu kan. Iya. Kayak nggak ada masalah sih bilang kayak nggak ada COVID gitu kan. Akhirnya kada orang lain memang tidak buka masker, kita buka masker juga gitu kan. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa, saya bilang kan gitu kan. Iya, Tapi iya. kita pakai masker, pakai gitu. Nah, berarti kumpul-kumpul itu kan tidak boleh karena jaga jarak gitu Pak ya. Ya esensi PSBB kan membatasi pergerakan orang Pak ya. Iya. Esensinya kan. Jadi kalau pergerakan orang dibatasi berarti emang ya itulah PSBB gitu kan, pembatasan sosial. Sekarang tinggal bagaimana PSBB diturunkan, jadi misalkan PSBL, pembatasan sosial berskala lingkungan misalkan, nah itu kan jauh lebih efektif. Hajatan dalam batas-batas tertentu mungkin bisa Pak, tapi itu tadi mungkin masyarakat sekitar misalkan yang harus yang tahu dan kenal, yang mungkin kita lebih aware aja, lebih enak aja gitu ya. Contoh masjid kan, masjid yang di pinggir-pinggir jalan kan udah nggak boleh misalkan. Beberapa bulan di Serang ya. Tapi kalau yang di dalam kampung perumahan kan masih. Jumatan barusan juga saya masih Yang satu komunitas gitu satu ya. komunitas saja gitu Pak. Ya, Mungkin tapi lebih di kalau situ. Bapak melihat berarti di Banten ini kelihatan sudah agak berhasil ya, walaupun belum berhasil banget gitu ya. Agak mungkin berhasil iya, tapi belum dikatakan berhasil. Kalau nilai pakai angka mungkin masih 50 Pak angkanya. Berarti masyarakat ini perlu juga dipantau terus oleh aparat ya Pak. Sangat Pak, harus satu frekuensi kebijakannya Pak. Jadi ketika gubernur mengeluarkan PSBB, ya bupati wali kota juga memang harus satu alur ya? Satu alur ya. Nah di sini istilah saya mengorkestrasi Pak. Iya, iya. Seorang gubernur Wahid ini harus mengorkestrasi bupati wali kotanya. Gimana caranya mengeluarkan kebijakan juga ada sistem monitoringnya, pengawasannya gitu Pak. Selama ini gimana kalau menurut Bapak nih sebagai belum Pak, pengamat? belum efektif Pak, belum. Indikator saya lihat kota Tangerang Kabupaten dikeluarkan keputusan indikator yang memang belum efektif, belum selesai. Upaya dari staf aparatur ya kita mau apresiasi lah, Bupati Tangerang, Wali Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Selatan terus menerus, tapi itu kan nggak cukup Pak. Karena ini memang benar-benar wabah yang memang tingkat penanganannya harus luar biasa juga gitu Pak. Berarti Bapak melihat koordinasi di antara kita ini belum baik ya? Saya katakan belum. Koordinasi masih jadi barang mewah Pak. Bukan cuma di Indonesia ya, tapi mungkin di semua lapisan masih jadi barang mewah yang belum pernah bisa sinkron itu Pak antara kebijakan-kebijakannya. Iya, iya. Jadi kalau menurut analisa Bapak nih, Banten ini perlu koordinasi yang lebih baik lagi, lebih Sangat intens. Pak, harus lebih intensif lagi, harus lebih ya instrumennya harus lebih dibuat lagi regulasinya. Sambil contoh begini Pak. Iya. Ketika gubernur menerapkan PSBB di Tangerang dan Kota Tangerang dan Tangsel. Iya, Tangerang Raya. Di situ ada dikeluarkan yang namanya pedoman pembatasan sosial berskala besar di 3 kota itu, ya 3 daerah tersebut. Nah itu cukup bagus. Nah sekarang saya ingin mengkritisi begini, ketika kemarin gubernur mengeluarkan PSBB, saya mempertanyakan sekarang ada nggak pedomannya buat Banten? Saya lihat belum Pak. Artinya gubernur ketika mengeluarkan keputusan untuk PSBB sebanten, pedoman sebantennya belum dibuat. Nah, saya nggak tahu deh sampai hari ini apakah sudah ada wacana itu atau sudah dibuat, tapi sepanjang pengetahuan saya belum dibuat yang namanya pedoman PSBB untuk Tangerang, Kota, Bawah Serang, Pandeglang, seluruh Banten belum. Yang ada adalah pedoman hanya khusus di tingkat Tangerang saja.
Itu jadi masalah juga. Jadi kita belum paham nih. Pandeglang kesulitan anggaran untuk PSBB. Ini kan jadi masalah. Nah, itu tadi karena perencanaan kebijakannya di awal belum pas gitu, Pak. Kalau saya lihat gini, Pak. COVID ini meningkat karena ada pelonggaran dari Jakarta, kemudian berimbas ke Banten. Tepat, Pak. Saya lihat Tangerang. Tangerang Ya. kan kota penyangga Jakarta ya, 3 daerah tersebut ya. Nah, gubernur lupa ketika dia menerapkan PSBB di 3 tempat itu, bahwa Tangerang itu juga dekat dengan Serang, Ya. dengan Cikande, Keragilan, ya kan? Lari ke sini ke Cilegon yang juga mobilitasnya sangat tinggi, ke Pandeglang, ke Rangkas. Nah, makanya saya di awal bilang PSBB ini cukup terlambat karena diterapkan baru tanggal 7 September kemarin. Ya, pedoman yang Bapak maksud itu pedoman dari Pedoman Pergub? PSBB dari gubernur yang saya maksud, Pak. Oh iya, Kalau iya, iya. pedoman untuk Tangerang kota dan Kabupaten Tangerang sudah ada 3 daerah ada. tersebut, tapi untuk pedoman yang Banten belum ada. Saya lihat belum di webnya Provinsi Banten belum ada pedoman tentang PSBB se-Banten ini, Pak. Artinya pedoman itu jadi rujukan buat kabupaten kota gitu ya? Ya, betul. Jadi saya lihat ada kecenderungan bahwa bukan mengistimewakan Tangerang, bukan. Ya mungkin karena Tangerang di awal sudah melaksanakan PSBB ya. Nah, ini jadi masalah kenapa ketika Banten atau gubernur menerapkan PSBB tapi pedomannya belum dibuat gitu, Pak. Ya. Semacam pergub apa perda itu, Pak? Semacam Pedom- pergub, Pak. Cukup pergub. Karena kan emang itu juga kan dibuatnya secara keputusan aja. Tapi kalau pergub itu kan tidak ada sanksi. Bukan soal sanksi, Pak. Ini soal pedomannya saja. Pedomannya saja. Iya, pedomannya. Bagaimana mengatur pergerakan manusia di daerah, misalkan, Pak. Di Tangerang, misalkan, mengatur soal-soal bagaimana mall dibuka, gimana cara parkir, gimana cara di situ, Pak, ada. Di pedoman yang itu udah ada. Cuma kalau yang di keputusan kan hanya diktum-diktum saja, Pak, ya. Iya. Diktum 1, 2, 3, sampai dengan berapa gitu diktumnya. Jadi pedoman itu perlu dibuat ya, Pak? Perlu dibuat oleh gubernur secepatnya agar daerah-daerah ya seperti Rangkas, Pandeglang, ya selain non 3 tadi itu juga punya panduan untuk melaksanakan PSBB ini bagaimana. Sehingga Satgas ini bekerja itu ada dasarnya, ada pedoman. Ada dasarnya, Pak. Daerah bekerja, ya di diktum Cabut jelas wali kota bupati membuat PSBB, tapi tanpa pedoman mereka juga akan kesulitan juga, Pak. Iya. Betul. Kalau di atas lagi di perda itu penting nggak itu? Enggak. Sebenarnya hanya cukup di ini, Pak, ya. Pergub aja. Kewenangannya cukup Kewenangan. hanya di keputusan atau di peraturan saja cukup. Iya. Oke Pak Sururi, kita break dulu nih. Ada yang lewat dulu nih Pak Sururi. Siap, Pak. Pemirsa Suan TV dimanapun Anda berada, cukup menarik kita bicara tentang COVID-19 ini. Kita juga akan bicara tentang bagaimana sekolah melalui daring dalam keadaan COVID ini. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini dan tetap di Tokoh Bicara.
dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Rosadi Pribadi dalam acara Tokoh Bicara. Kita kembali kepada Pak Sururi sebagai narasumber hari ini, bahwa tentang PSBB ini kita masih banyak menemukan kendala-kendala, di mana kendala yang sangat terlihat adalah peningkatan COVID ini terus meningkat, sementara PSBB juga sudah diterapkan. Saya ingin bertanya kembali kepada Pak Sururi sebagai narasumber kali ini. Pak Sururi, itu PSBB, jaga jarak, cuci tangan, kemudian pakai masker, kelihatan masyarakat ini sudah mulai disiplin. Ya, Akan betul. tetapi peningkatan kasus ini semakin meningkat gitu. Apa sebabnya ya yang melihat itu Pak Sururi, dilihat seperti apa itu? Ya, ini kita bicara soal angka apa ya? Artinya di sini soal angka yang memang harus ditangani gitu Pak ya. Ya. Berbicara dari soal angka berarti emang saya masih pesimis soal begini, bahwa angka ini tidak agak susah untuk landai atau turun, bahkan meningkat Pak. Nah, perlu dilihat misalkan kita ambil contoh Jakarta. Dari misalkan orang berapa yang penduduk Jakarta dibanding dengan yang tes, mungkin jumlahnya cukup signifikan Pak. Ya. Nah, oleh sebab itu mungkin sangat mungkin pergerakan angkanya terus meningkat. Nah, Banten sendiri saya belum melihat masih ada tingkat kesulitan yang sangat cukup tinggi Pak dalam soal bagaimana melaksanakan tes seperti PCR, swab dan sebagainya gitu Pak ya. Tes swabnya maksudnya di sini swabnya. Angka yang 3895 itu menurut saya masih angka yang cukup tinggi. Itu mungkin akan lebih tinggi lagi Pak. Ya. Jadi upayanya memang upaya yang harus luar biasa sekali gitu Pak. Ini wabah yang luar biasa, penanganannya pun harus luar biasa. Artinya tidak hanya pemerintah saja yang bergerak, semua lapisan masyarakat. Semua komponen Pak. Jadi kalau dalam kebijakan publik kan kita harus juga melihat, tadi saya bilang ada tingkat atau respon masyarakat, ya kan? Dari sisi internalnya, aktor kebijakan di Pemdanya atau misalkan di aparaturnya juga, di masyarakatnya juga, itu harus saling sinergi. Karena kalau tidak sinergi ya mungkin angka yang tadi Bapak bilang tuh terus akan meningkat terus gitu Pak. Artinya di sini perlu ada kesadaran masyarakat bahwa kalau kita COVID ini pengen cepat selesai, maka berdiam diri di rumah gitu. Ya, membangun kesadaran Pak di situ Pak. Intinya Ya. di situ, membangun kesadaran. Bukan membangun kepanikan atau membangun ketakutan, tapi membangun kesadaran masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di sini harus juga ditingkatin. Bagaimana cara masyarakat juga selain sadar, tertarik, ya, taat dengan aturan, Ya. taat dengan apa aturan PSBB-nya tadi Pak. Biar diam diri di rumah, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, pakai sabun dan sebagainya. Dan yang paling penting Pak, caranya yang betul. Ya, sudah cuci tangan, tapi kadang caranya nggak betul. Iya. Cuci tangan nggak pakai sabun, ya sama saja. Pakai masker juga salah. Jangan kayak Juro Pak ya. Makanya kan di itu, ya tetap aja kan. Saya lihat di mes ada begitu ya, soal begitu. Jadi nggak cuma gimmick Pak, harus substantif di sini kebijakannya. Ya Mas, pemerintah dan masyarakat juga. Kalau kita ini udah jaga jarak ya. Sudah jaga jarak Pak, tanpa 1 masker meter. Pak. Nah Pak Sururi, saya lihat gini, ini kan masyarakat makin lama kan makin jenuh di rumah Pak. Iya, betul. Apalagi yang nggak punya beras kan, dia Iya. mesti keluar rumah kan. Ya, Ada yang ngojek, ada yang pergi jadi petukang, macam-macam profesi kita di masyarakat itu. Yang paling kesal juga kan ibu-ibu yang ngajak anaknya sekolah di rumah Ya. gitu kan. Sehingga mereka ini kapan bisa berakhir gitu pandemi ini. Gimana itu menurut pandangan Bapak melihat kondisi masyarakat seperti begini? ekonomi atau kesehatan. Ya, Dilanjutkan betul. dengan pendidikan tadi Pak ya, soal pembelajaran daring Pembelajaran Pak ya, daring. pembelajaran daring. Ya, tantangan juga buat ibu-ibu Pak ya, nggak cuma jadi orang tua, Iya. cuma jadi guru juga buat Iya, anak-anaknya iya. gitu ya. Ya Pak, ini dilematis ya buat lembaga pendidikan seperti SD atau SMP ya, bahkan kami juga di perguruan tinggi, Perguruan tinggi. mungkin sampai akhir semester kita masih terus daring Pak, online. Sampai Desember. Sampai akhir Pak mungkin, karena hanya beberapa mata kuliah mungkin yang masih memakai tatap muka itu juga dibatasi, yang sifatnya praktis misalnya Pak, itu baru kita pakai. Kalau di tatap kampus muka. Bapak udah malu masuk kuliah? Belum Pak, nanti mungkin Oktober baru masuk nanti, ajaran barunya Oktober. Masih daring gitu. Masih daring. Ada Kemarin kita kesulitan masih- nggak itu Pak? Ya, sebagai dosen mau tidak mau kita harus optimal Pak melaksanakan itu. Kita upayakan mahasiswa juga
tidak jenuh di rumah, tapi punya semangat terus belajar gitu Pak. Itu pentingnya di sini. Kita sebagai dosen, sebagai pendidik, bagaimana cara mahasiswa juga tetap punya semangat yang tinggi untuk terus belajar. Iya. Ya, saya lihat anak saya saja kan itu apa namanya, ibunya saja yang ini ya, yang kadang jadi gurunya di situ. Iya, aduh, agak repot juga tuh. Bukan ada ibu-ibu yang kesel sampai dipukul anaknya gitu kan. Wali Kota Serang kemarin mengeluarkan kebijakan katanya boleh, kemudian tidak boleh. Ya, sehari masuk waktu itu, kemudian peningkatan. Ya, tapi akhirnya kan ditarik lagi Pak. Ditarik betul. lagi. Ya, melihat kecenderungan memang ada semacam surat juga katanya dari Depdikbud Pak ya, yang menyerahkan anak apa namanya, tidak menjamin anak ketika ada apa-apa. Iya. Sekolah tidak bertanggung jawab. Nah, di situ mungkin ada miss di situ yang harusnya diperbaiki di situ di kebijakan soal anak masuk sekolah tadi, Pak. Iya, pernah sehari saya lihat tuh anak saya juga pernah sekolah masuk ya dengan jaga jarak, ngantar juga sampai pintu gerbang gitu kan. Ini besok diliburkan lagi karena ada peningkatan kasus itu. Iya, betul. Jadi memang itu menunjukkan perencanaan kebijakan juga tidak matang juga Pak ya. Seharusnya kan memang kita break jam di rumah, semuanya off. Kita upayakan bagaimana caranya anaknya tetap bisa belajar tapi aman gitu Pak, tapi safe di sini. Belajar online itu sudah tepat sebetulnya Pak ya. Pengukuran tepatnya mungkin saya mesti analisis lebih banyak lagi Pak ya. Iya, karena karena tidak semuanya juga bisa online juga ya di beberapa daerah ya. Kalau kita bicara Kota Serang mungkin iya. Tapi kalau kita bicara daerah-daerah lain yang di pinggir yang situasinya tingkat ekonomi masyarakatnya cukup rendah ya, kita juga harus melihat soal-soal begitu juga gitu Pak. Iya, katanya beli kuota dengan uang jajan masih mahal beli kuota. Ya, jadi saya punya mengapresiasi itu ada misalkan guru keliling, misalkan dosen keliling. Jadi yang harus menjemput bola ya pendidiknya gitu ke rumah-rumah itu. Itu mungkin bisa jadi lebih efektif Pak. Karena kan untuk menindaklanjuti tadi itu banyak sekali rumah tangga atau anak-anak yang tidak punya kuota, tidak punya sinyalnya jelek. Sinyalnya jelek. Ya. Jadi ukuran tepatnya jadi saya susah masih perlu dikaji lagi nih Pak. Jadi kalau menurut Bapak itu belajar yang lebih bukan tepat sekali, artinya lebih bagusnya itu mereka bertetap muka, tetapi tidak di sekolah, di rumah gitu dengan pedoman kesehatan gitu ya. Protokol kesehatan dijalankan. Protokol kesehatan dijalankan. Itu lebih bagus begitu. Ya, melihat kondisinya yang memang tadi apakah tepat? Nah, saya belum bisa jawab pastinya. Tapi karena situasinya menuntut kita memang harus seperti itu ya, kita coba seperti itu Pak. Ya, dengan 4-6 orang gitu. Jangan sampai ada kebijakan yang sifatnya dipaksakan Pak ya di sini Pak ya. Ya, kebijakan sifatnya memaksa, betul esensinya. Tapi juga kan kita mesti melihat fleksibilitas masyarakat. Bagaimana masyarakat merespon kebijakan-kebijakan tersebut ya. Ya, selama ini melihat Bapak di Kota Serang seperti apa tuh? Belajar di tengah pandemi ini. Saya melihatnya lebih ke soal ini Pak. Jadi memang sebaiknya kita sampai dengan batas yang memang pemerintah menetapkan kebijakan ini, kita ikut aturannya. Iya. Ya, artinya kalaupun masih online kita laksanakan, ya kita masih bisa lah Pak, masih bisa melaksanakan online untuk Kota Serang sendiri ya. Nah, tapi saya lihat misalkan di SD Keramat misalkan. Iya. Itu Pak, dari 30 murid mungkin hanya 5 Pak. Di mana tadi di SD Keramat misalkan. Keramat waktu sini. Ya, karena ada ipar saya di situ. Iya. Dia pernah cerita kalau di SD sendiri di kelasnya itu dari 30 murid dan itu hanya 10 orang saja yang punya handphone. Yang punya handphone, ya. Android gitu ya. Android. Yang 20-nya tidak punya. Iya, manual. Terpaksa dia jadi guru keliling. Merasakan itu. Jadi emang dilematis Pak buat Keramat itu padahal masih kota ya. Masih Kabupaten Serang. Di Kabupaten Serang maksudnya dekat dengan inilah. Masih dekat kota lah gitu kan. Itu baru satu wilayah yang saya tahu. Belum wilayah yang lain yang mungkin belum yang di pinggir-pinggiran gitu ya. Betul Pak, betul. Jadi emang dilematis sekali kondisi begini, emang harus luar biasa kata saya tadi penanganannya. Iya. Emang tidak ada kata, cuma sabar aja ya. Sabar saja. Ini semua negara mengalami, jadi mau tidak mau kita harus
ikut protokol yang ada gitu Pak. Nah sekarang begini Pak, kalau pekerja itu, kalau pekerja formal di apa namanya kalau di pabrik itu kan ganti-gantian gitu kan. Iya. Tapi kalau pekerja non formal yang ada di pasar, ya buruh serabutan, saya pikir tuh Jelas. kelihatan tidak ada masalah Pak ya. Mereka terkena dampak, Iya. mungkin hanya dampak pendapatan yang kecil, ya kan. Tapi karena mobilitas mereka imunnya kuat, jadi mereka tidak Iya kali Pak. itu ya. Tidak merasakan apa pandemi ini tidak ada buat mereka istilahnya. Iya. Iya. Jadi mereka tahan sekali di situ Pak ya. Jadi jadi kembali kepada apa namanya klaster itu Pak, klaster di klaster Banten baru. ini kan kayak di DKI di hampir sama di semua daerah. Itu klaster perkantoran sekarang lebih kena itu. Ya, makanya kan lebih diperketat sekarang Pak ya. Ya. Karena kan klaster perkantoran dianggap memang itu sangat potensial sekali. Bahkan sudah banyak yang terkena pandemi dari apa yang terkena di perkantoran tersebut. Ya, gubernur kemarin bilang kalau ASN mau jadi contoh. Iya Tuh, betul. di media saya baca Betul, begitu. iya. Nah, tunjukkan sekarang perkantoran lebih ketat, berikan contoh yang baik kepada masyarakat ASN-nya. Iya. Bagaimana caranya pandemi ini bisa teratasi ya, minimal angkanya tadi menurunlah di Banten. Berarti kita mesti banyak berdiam diri di rumah ya. Mobilitasnya dibatasi. Tidak berdiam diri juga, Pak. Kita membatasi diri aja sambil kita menjaga imun kita tetap Bukan, fit. ini kan terkait dengan bantuan pemerintah juga. Umpamanya gini, kita kan ada BLT tuh, BLT. supaya membantu masyarakat yang tidak mampu Ya. belanja bisa belanja. Ya. Kemudian ada juga BLT buat karyawan yang gaji bawah 5 Ya, juta, BPJS. bantuan dari BPJS ya. Kerjaan. Itu sudah tepat belum itu Pak? Jawaban saya, Ah, kebijakan ini dianggap cukup tepat, Pak. iya, Cukup tepat. Saya lihat dari sisi paling tidak pertama begini. Ada upaya pemerintah untuk membantu betul. secara langsung ya. Yang kedua, saya melihat memang kebutuhan masyarakat semakin meningkat, Pak ya. Ya kan? Karena tadi Bapak bilang ada yang terkena dampak, dan dampak itu kan dapat ke pendapatan yang rendah. Nah, Iya. paling tidak ini bisa membantulah. Sedikit banyak bisa membantu. 600.000 Pak ya, satu bulan ya. Iya, kalau kan 600. Yang di bawah 5 juta itu gaji. Digaji 5 juta dan terdaftar di BPJS. Iya, Tapi betul. lagi-lagi jadi persoalan, Pak. Pegawai atau karyawan non formal tadi yang Bapak bilang di pasar-pasar tadi, itu saya nggak yakin mereka juga punya banyak kerjaan, Pak. Iya, betul. Nah, mereka dapat bantuan mungkin dari program-program lain. Pemulihan ekonomi Banten misalkan, pinjam-pinjaman yang mungkin bisa dilakukan. Iya. Jadi itu khusus karyawan yang Terus terdaftar karyawan, aja, Pak. makanya yang bukan karyawan Yang ada di juga pasar-pasar mereka mengatakan nggak- bahwa nggak dapat, saya Pak. karyawan bukan gitu kan, pegawai bukan, gaji dapat, nggak gaji nggak ada, Iya. nggak dapat bantuan juga. Iya, gitu. iya, betul, Pak. Artinya memang ada bantuan lain ya kayak BLT segala Ada macam. BLT. BLT juga nggak dapat gitu Iya. kan. Kan kasusnya kan bahkan begitu kan Pak. Ya. Ketika ada BLT, ada masyarakat yang didata gitu kan. Begitu bantuan dapat, dia nggak dapat. Dia nggak dapat. Akhirnya banyak RT yang didemo Pak oleh masyarakat, kan begitu. Bahkan ada katanya ketika bantuan didapatkan dibagi rata akhirnya, Pak. Karena gitu. beberapa warga nggak dapat, akhirnya yang dapat ini RT-nya punya inisiatif dibagi ratakan semuanya dapat. Semua warga gitu. Ya, ini lagi-lagi soal koordinasi, Pak, yang Betul. masih jadi barang mewah, Barang mewah tadi ya. di Indonesia, khususnya di Banten ini. Ya memang ada yang salah begini kalau saya lihat di lapangan itu. Sebelum bantuan itu didapatkan kan Ya. ada pendataan. Pendataan, betul. Kok pendataan baru 2 hari sudah diumumkan ada yang dapat. Ya. Nah ternyata yang meninggal pun dapat. Masih dapat Oh, juga. ternyata ini data lama, gitu kan? Ya. Gitu. Ya, Emang ini jadi persoalan Pak, basic data Pak ya. Iya, basic data. Ya. Data kemiskinan dengan data rumah tangga prasejahtera itu berbeda angkanya. Itu sudah masih jadi persoalan klasik yang tidak pernah selesai Pak di sini Pak. Data orang meninggal ketika diminta tadi Bapak bilang dapat bantuan juga. Bantuan, Itu kan nanti kan pemudahan datanya kan nggak dilakukan di situ kan, tidak ada. mungkin gini. Jadi waktu meninggal dia nggak Nggak dilaporkan. gitu ya.
Nggak Ya dilaporkan. terkait dengan PSBL itu Pak, makanya di sini PSBL mungkin Pak lebih PSBL ya. lingkungan itu diterapkan di sini ya, agar data tadi Mm-mm. RT atau RW bisa melaporkan data yang sesungguhnya itu Pak. Iya. Jadi pembatasan sosialnya kan nggak hanya cuma sekedar membatasi gerakan individu, tapi juga bagaimana caranya masyarakat juga bisa memberdayakan dirinya sendiri gitu Pak. Mm-mm. Mendata orang yang meninggal, yang sakit, yang memang sudah pindah, sudah tidak di alamat yang bersangkutan. Wah, kalau pendataan lagi lama lagi, sementara pandemi kan terus berjalan. Iya kan? Artinya pendataan itu sambil berjalan juga, kira-kira begitu ya. Ya, tapi pendataan yang basisnya komunitas lingkungan setempat Pak, Setempat. di situ, ya. Karena itu jauh lebih efektif sebetulnya kalau kita nggak bicara PSBB yang mikro, makro dan Iya, sebagainya, tapi yang lingkungan setempat yang harus dijaga gitu Pak. Karena Iya. kan kuncinya kan di situ Pak, Iya. mengkomunikasikan sama warga bahwa memang kita sedang menghadapi wabah, jadi upaya harus bersama-sama juga gitu Pak. Iya. Berarti mesti ada. Sekarang tuh saya dengar tuh ada pendataan online atau pendataan mandiri itu. Sensus penduduk itu Pak ya. Iya. Itu sedang jalan sekarang Pak. Jadi beberapa daerah juga di tempatnya juga sekarang udah ada petugas sensus penduduk udah masuk, sudah ada Pak. Jadi kita yang proaktif ya kan, masyarakat yang proaktif kan. Ya mau tidak mau memang harus begitu Pak ya, harus begitu juga. Jadi memang tidak bisa juga kita mengandalkan peran pemerintah dalam hal-hal tertentu Pak ya. Seperti tadi itu kesadaran, komunikasi antar warga gitu ya, Iya, iya. penjagaan dan sebagainya. Nah, Pak, kalau saya lihat ini pandemi ini kita tidak bisa memprediksi Betul, kapan ini berakhir. betul Pak. Makanya masyarakat ini kan semakin lama semakin gelisah gitu kan, kapan ini berakhir. Tetapi kita akan obrolkan nanti setelah pesan-pesan berikut Siap, ini. Bro Pemirsa Sudan TV dimanapun Anda berada, tetap di Tokoh Bicara setelah pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, kita kembali dalam acara Tokoh Bicara. Dan saksikan acara ini di fanpage Facebook dan YouTube di Sultan TV. Dan kita akan kembali bincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Bapak Ahmad Sururi, Esos MSI. Beliau adalah seorang akademisi dan juga pengamat publik. Pak Sururi, Ya, Pak Rusadi. ini ada pertanyaan dari netizen bahwa kenapa sekolah itu tutup sementara mall itu dibuka? Ya. Apa kebijakan seperti apa, model seperti begini? Gimana Pak menanggapi itu? Ya. Pemerintah sudah menetapkan ada 11 sektor Pak ya, Iya. yang harus boleh dibuka gitu ya. Jadi ini lebih cenderung ke soal kebijakan ekonominya Pak. Iya. Beberapa waktu lalu kita sering mendebat soal ekonomi kah, kesehatan kah. Iya. Mana lebih dulu? Idealnya beriringan, ya Pak ya, beriringan. Persoalan bahwa emang mall dibuka itu terkait dengan soal ekonomi. Di situ banyak orang yang emang membutuhkan, terkena dampak dan memang harus ditanggulangi. Nah, sisi lain pendidikan, ya, saya setuju di beberapa hal pendidikan dilonggarkan gitu Pak. Tapi itu tadi kita juga tidak bisa menjamin ketika seorang anak yang sekolah tiap hari, apakah disiplin protokol sudah jalan apa belum. Jadi mungkin di sini saya lebih melihat bahwa memang mall dibuka, pendidikan ditutup, ya ketepatannya dari sisi tadi Pak, sisi bahwa ekonomi masyarakat yang harus diutamakan. Di samping juga memang kesehatannya harus ditekan juga bagaimana caranya. Ya, artinya mall ini kan buat apa tadi dibilang tentang ekonomi gitu. Persoalan ekonomi. Padahal di sekolah juga kan, kalau sekolah anak-anak masuk, pedagang-pedagang juga banyak juga kan, sektor ekonomi juga harus berjalan gitu kan. Betul Pak. Ya, di sisi itu pedagang yang non formal yang di sekolah tadi emang jadi terkena dampak juga ya dengan adanya penutupan sekolah Pak ya. Iya. Ya. Jadi emang lebih melihat bahwa emang kebijakan yang memang harus lebih diprioritaskan mungkin di sini Pak. Pemerintah melihat bahwa emang mau dibuka, sekolah tutup, prioritasnya mana yang harus Ya, dan diutamakan. anak-anak cenderung tidak disiplin mungkin itu kali ya. Khawatir ada seperti itu Pak kondisi ke depan. Karena juga beberapa waktu yang lalu kan kayak misalkan IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia kan melarang sekali Pak. Sekolah dibuka tapi tanpa persiapan fasilitas kesehatannya rendah banget kan. Cuci tangan mungkin iya. Tapi apakah itu bisa terus berlanjut? Toilet dan sebagainya Pak. Jadi memang banyak aspek yang mesti dipersiapkan di sini Pak untuk sekolah-sekolah tersebut. Nah Pak Sururi, ini PSBB kan sekarang ini sudah banyak operasi nih di jalan-jalan ini kan. Iya. Operasi masker gitu kan, kemudian ada apa namanya tuh yang ditembak-tembak itu kan. Iya. Suhu ya. Suhu, Dulu di jidat, sekarang di tangan pindah. Ya, itu di mana lagi Pak? Di mana lagi Pak? Ya. Karena katanya kan diprotes juga kalau di ini juga katanya kan. Gitu. Di komplain juga. Di komplain juga gitu, gitu. masyarakat. Lama-lama otaknya yang bermasalah gitu. Nah sekarang apa namanya, operasi itu kenapa tidak 24 jam ya dikontrol ya? Apa karena apa ya? Ya, ini persoalan keterbatasan sumber daya Pak ya, sumber daya manusianya. Jadi memang kita juga dalam beberapa sisi harus memaklumi keterbatasan sumber daya, tidak semuanya harus dilaksanakan selama 24 jam pemerintah gitu ya. Ya, jadi di sini butuh tadi Pak, kolaborasi dengan masyarakat. Betul. Gimana masyarakat juga punya kesadaran yang tinggi juga bahwa memang kebijakan ini harus juga ditaati. Saya melihat di sini pemerintah menggunakan aparat kepolisian, tentara gitu. Tetapi RT lurah ini di bawah ini kelihatan nggak dilibatkan ya? Mungkin di beberapa daerah dilibatkan Pak. Ya? Ada pelibatannya Pak. Jadi lurah juga kebetulan teman-teman saya ada yang jadi lurah di beberapa tempat di Serang juga. Mereka juga concern di situ ya, Pak. di tingkat desanya mungkin ada ya. Iya. Cuman itu tadi seharusnya pihak-pihak yang tadi itu Pak, kayak Satpol PP, kelurahan, RT yang paling jadi garda terdepan. Ya, itu. TNI Polri cukup sebagai PKF di belakang saja. Jadi edukasinya mereka yang melaksanakan, penindakannya baru dari TNI dan Polri. Iya. Termasuk melibatkan ormas, OKP gitu kan? Ya, dilematis Pak. Ormas yang memang dianggap tanda kutip tidak disukai oleh masyarakat mungkin perlu dilihat lagi apakah penting dan juga regulasinya bagaimana. Tapi juga melihat
apakah ormas nanti ada benturan nggak dengan masyarakat? Ini mesti dilihat Pak, karena perlu melihat ya, mengkaji dalam nih keterlibatan ormas-ormas yang memang selama ini pernah bersinggungan dengan masyarakat langsung, misalkan Pak. Iya. Artinya pedomannya mesti dibuat dulu, Regulasi betul mesti kata dibuat Bapak dulu. itu ya, Regulasi mesti dibuat ya. dulu, karena ini penting, karena instrumen regulasi salah satu bagian bagaimana caranya masyarakat bisa mematuhi. Ya, artinya kalau saya lihat tadi ketika aparat kita punya keterbatasan sumber daya, Betul. kita kan banyak melibatkan, kita nih Indonesia ini kan unik. Ormasnya banyak gitu kan. Ormasnya banyak banget, iya. di mana-mana ada ormas. Ada ormas, ada OKP gitu, ada kemahasiswaan juga ada gitu kan. Tinggal bagaimana mereka dilatih saja sebenarnya kan begitu. Ya, kayak misalkan unsur gerakan pramuka kan bisa dilibatkan juga Pak ya. Iya. Pramuka di sini kan bisa jadi garda terdepan buat masyarakat, mengedukasi ke masyarakat. Betul. Nah Pak, yang berikutnya saya akan ingin bertanya tentang vaksin. Vaksin. Ya. Ini kan kalau tadi sudah kita usahakan, kemudian jaga jarak, cuci tangan, pakai masker gitu kan. Tetapi kalau rasa takut tadi masih ada dalam diri kita, itu penyakit itu udah dekat sekali gitu. Gitu kan. Tapi kalau sudah imunitasnya tinggi gitu, kalau sudah divaksin, baru dia semakin tidak takut gitu. Semakin tidak takut. Cuma persoalannya vaksin ini sudah ada belum itu, Pak? Kalau sedang diupayakan masih Pak ya. Kayak beberapa kampus juga di kayak Unair, Unpad juga uji klinisnya sedang diupayakan, ya kan. Ya pemerintah juga kan sedang gamang nih Pak. Pemerintah Indonesia maksudnya di sini di nasional sedang gamang, pemerintah pusat. Upaya vaksin ini bagaimana cara mendapatkannya dengan lebih mudah, tapi efektif ke masyarakat itu kan. Vaksin merah putih itu bukan? Iya, karena vaksin ini kan ya? belum jadi jaminan juga Pak. Vaksin ini kan bisa langsung membuat pandemi ini kan selesai ya Pak ya. Karena ya uji klinisnya tingkat keterujiannya kan mesti kita lihat lagi gitu sejauh mana gitu Pak. Nah, waktu awal-awal pandemi itu kan ada, kalau tidak salah satu profesor gitu ya, bawa jahe itu meningkatnya mohon gitu, akhirnya jahe jadi mahal itu. Ya jahe bahan-bahan herbal, herbal lah gitu kan. Itu kan dulu bulan-bulan Maret April itu kan booming Pak ya di mana-mana ya. Ya menurut saya sih bagus-bagus aja Pak. Justru dengan back to basic kan, dengan makanan minuman yang lebih alami gitu kan, membuat imun kita mungkin jauh lebih kuat gitu Pak. Walaupun belum ada penelitian Pak, apakah benar jahe itu bisa mengobati gitu, karena emang faktanya kan belum teruji Pak, belum ada penelitian lanjutan seperti itu, belum. Jadi jahe jadi tren sekarang udah biasa lagi ya? Udah biasa lagi, boomingnya di awal saja, sekarang melihat kondisi masyarakat masih, pandemi ini nggak selesai juga ya ternyata gitu ya. Iya. Bahkan cenderung naik gitu kan ya? Cenderung naik Pak, iya. Artinya memang imun tadi itu bukan karena jahe gitu kan, tetapi memang ada hal yang harus kita lakukan yang belum tahu apa yang mesti kita lakukan. Iya betul Pak. Gitu kan ya? Lebih tepatnya seperti itu. Iya. Jadi memang ini masyarakat itu kan masyarakat yang unik Pak, tadi Pak bilang masyarakat yang memang kreatif juga, yang bisa mencocok-cocokkan lah. Ini cocokologi begini. Ya tapi paling tidak itu bisa membuat imun masyarakat juga agak terbangun juga gitu Pak ya. Ya faktanya beberapa yang membuat itu kan belum kena juga gitu Pak. Cuma sekarang ada tren gitu Pak. Sekarang ini kita kalau ketemu orang yang baru kenal atau belum kenal, itu kalau kesentuh langsung cuci tangan. Jadi kayak najis gitu ya. Jadi sholatnya bawa virus gitu. Di masjid ketika saya sholat Jumat itu memang ya berdekatan nyampe rumah cuci tangan sabun. Iya. Tapi faktanya saya terawih bulan puasa Pak, full alhamdulillah Pak. Iya, nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa Pak ya, mungkin karena kita dilindungi Pak ya. Saling melindungi juga. Tetapi memang kalau memang penyebaran virus tadi karena bersentuhan, karena memang ada udara yang ada droplet Pak ya. Droplet tadi, berarti memang mesti jaga jarak betul. Betul Pak. Tidak boleh ada bersentuhan kan begitu. Iya. Pandemi ini orang sering bilang ada dan tiada Pak ya. Iya. Ada, tapi ya kita seperti biasa aja menjalani kehidupan kita sehari-hari Pak ya. Betul. Tapi faktanya di TV angka-angka banyak. Di internet Banten 3895 tadi ya kan.
3 Tapi ribuan. tetap Pak, kewaspadaan tadi itu tetap harus kita tetap jaga dengan semaksimal mungkin, bahwa emang kita nggak menjadi bagian yang terkena gitu Pak, tapi Iya. kita bagian yang membangun kesadaran masyarakat untuk tidak kena. Artinya jangan kita mengatakan COVID itu tidak ada. Tidak ada. COVID itu ada, ya kita waspada. Betul. Karena faktanya memang ada Pak, Iya. faktanya ada. Dan caranya gitu, penularannya itu dari hubungan. Dari hubungan, ya, bersentuhan. droplet tadi itu. Ya. Jadi emang mau tidak mau formula jaga jarak tadi memang betul-betul harus diterapkan Pak. Betul. Social distancingnya diterapkan ya. Cuma kan ada begini juga ya, ada lucunya gitu. Ketika kita bawa mobil nih, Ya, samping kita istri kita gitu kan. Nah begitu di stop, kenapa nggak jaga jarak? Ya. Saya di rumah juga biasa, kenapa di sini masih jaga jarak gitu Ya, kan? ya, Kan ya. ada yang aneh juga kalau begitu kan? iya, iya. Gimana itu Pak? Ya, itu kan Pak kondisinya kan memang sedang operasi Pak ya. Iya, Jadi mau operasi, tidak mau kan ya. orang yang melaksanakan operatornya kan siapapun yang mau berjalan kan berdua Pak. Lagi sendiri pun kan kita stop juga gitu, pakai masker Pakai segala macam masker. gitu ya. Tapi sekarang belakang udah enggak. Sudah enggak, kalau sekarang sudah enggak iya. kelihatan. Nah, itu kan sebetulnya Pak salah satu juga penyumbang terbesar kenapa Banten ikutan kena juga Pak. Sistem keluar masuk di Cikupa dan sebagainya udah tidak dijalankan lagi. Jadi Ya benar. itu jadi mobilitas Jakarta, Tangerang, Serang akhirnya menyebar ke berbagai tempat di Banten juga itu Betul. potensi di situ juga melihat saya. Artinya sudah tidak ada operasi di jalan Ya, itu. tadi Bapak bilang tadi, kenapa PSBB tidak 24 jam? Kita mau tidak mau memaksakan PSBB itu nggak 24 jam, bahkan bila perlu 28 jam. Iya, terus menerus dia. Iya, karena ini kan wabah pandemi yang luar biasa Pak Iya. ya. Kita jangan ada kata terlambat, harus dari awal preventifnya harus kuat gitu Pak. Artinya jangan ada waktu istirahat gitu ya. Ya, memang resikonya yang kita hadapi seperti itu hari ini Pak. Iya, artinya kan masyarakat tidak semua juga disiplin. Ya, Artinya mesti ada aparat yang mendisiplinkan masyarakat kan begitu. atau masyarakat juga ikut ke masyarakat lainnya juga mendisiplinkan dirinya. Nah, iya, harapannya kan begitu. Membangun kesadaran antar masyarakat agar masyarakat juga saling mengedukasi juga. Edukasi. Iya. Tapi kenyataannya kan tidak. Faktanya di beberapa wilayah belum maksimal Pak dilakukan. Iya. Nih, Bapak ini sebagai akademisi, pengamat di di kebijakan publik gitu ya. Tentunya ada ini udah kalimat penutup Pak, sudah kita berakhir dialog kita ini. Iya, Pak. Kira-kira apa harapan Bapak terhadap kebijakan pemerintah ini terhadap COVID-19 ini, terutama dari Pak Gubernur, Pak Wali Kota dan Bupati di Banten? Silakan Pak. Baik Pak Rosadi, saya ingin mengakhiri obrolan kita hari ini dengan tiga kata Pak ya. Pertama adalah instrumen, kedua struktural, ketiga kultural Pak. Instrumen saya harapkan secepatnya dibuat pedoman pembatasan skala sosial di Banten yang diterapkan seluruh Banten. Instrumennya regulasi segera dibuat. Yang kedua sisi strukturalnya, buat forum gugus tugas yang lebih intensif antara kabupaten kota di Banten. Gugus tugas sudah ada di setiap wilayah Kota Banten, tapi forum gugus tugas yang sifatnya menyeluruh itu belum intensif. Di sini forum komunikasi, diskusi juga ada di situ. Yang ketiga kulturalnya Pak, membangun kesadaran masyarakat, membangun empati sesama warga Banten. Iya. Nah, ini mau tidak mau autor kebijakan Prof di Pemda di Kota Serang, Rangkas dan sekitarnya, Tangerang juga. Jadi mau tidak mau kita harus menghadapi pandemi ini dengan tiga kata tadi Pak. Instrumennya mesti jalan, strukturalnya dan kulturalnya. Insya Allah Banten ke depan angkanya makin landai, makin menurun, sehingga kita bisa melewati pandemi ini dengan luar biasa suksesnya Pak. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sururi. Pemirsa Sobat TV dimanapun Anda berada, sangat menarik kita bicara tentang pandemi atau COVID-19 ini, dan memang bukan sesuatu yang kita harapkan tentang musibah ini, tapi memang ini datang bukan secara kebetulan, memang Tuhan yang sudah menguji kita dalam musibah ini. Tetapi memang kita mesti berusaha, bagaimanapun usaha-usaha kita itu untuk menyelamatkan diri kita. Maka tadi ada satu hal yang bisa simpulkan, bahwa menghadapi pandemi ini, bagaimana kita mengikuti aturan-aturan kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu jaga jarak, cuci tangan, kemudian juga pakai masker ketika keluar rumah. Dan jangan keluar rumah kalau tidak sangat-sangat penting untuk keluar rumah. Dan
para pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, bahwa saksikan bahwa acara ini ada di websitenya Sultan TV, kemudian di YouTube dan juga di fanpage di Sultan TV. Dan saya Rosadi pribadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suri, terima kasih. Kami